Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Minggu 14 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil suci menurut Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga, atau yang biasa kita kenal Maria Assumpta. Maria merupakan perempuan istimewa karena ia dipilih Allah untuk menjadi perantara hadirnya Tuhan Yesus penyelamat dunia. Maria adalah pribadi dengan iman yang hidup. Hal itu tampak dalam pujiannya kepada Allah yang biasa kita kenal Magnificat, seperti yang kita dengar dalam sabda Tuhan hari ini. "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya." Dan seterusnya. Maria memuji Allah bukan hanya karena Allah berkarya di dalam dirinya, tetapi juga Maria bersyukur karena ia melihat karya-karya Allah itu ada dalam diri orang lain. Lebih-lebih dalam diri mereka yang lapar, terbelenggu, tertindas, dan menderita. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita hanya bersyukur ketika Allah mengabulkan doa-doa kita atau memenuhi permintaan kita. Namun, mungkin kita kurang bersyukur atas karya-karya baik dalam diri orang lain. Misalnya, seperti dalam diri teman, rekan kerja, dan tetangga kita. Bisa jadi kita malah
iri, berpikiran negatif atau sirik ketika ada teman dan tetangga kita yang sukses dalam karir, mendapatkan banyak rezeki, rumahnya lebih bagus daripada kita, bisa beli mobil, dan lain sebagainya. Seperti Bunda Maria, kita diajak untuk belajar melihat karya-karya Allah di luar diri kita dan turut mensyukurinya dalam doa-doa kita. Ya Bapa, semoga kami mampu bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami dan sesama kami. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.